Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang cara memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Mencari akar dengan cara memfaktorkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mencari akar persamaan kuadrat menggunakan rumus kecap ABC. Tapi perlu kalian ingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A itu adalah koefisien dari X berpangkat 2. Terus B itu adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta atau angka yang tidak ada variabelnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. 2X pangkat 2 dikurang 3X tambah 5 ini A-nya berapa? A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan minus 3 dan C-nya sama dengan 5. Oke, kalau ini A-nya sama dengan berapa? Kalau tidak ada angka di depannya berarti angka 1. B sama dengan minus 5 dan C sama dengan minus 6. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya kita lihat rumus ABC. Jadi rumusnya adalah X1,2 minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi tadi kan kalian sudah bisa menentukan ABC dari persamaan kuadrat. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, tapi kalian perlu perhatikan di dalam rumus ABC yang di dalam akar ini adalah rumus dari diskriminan. Nah, diskriminan itu apa sih? Jadi diskriminan simbolnya D. Jadi dia digunakan untuk mengecek suatu persamaan kuadrat apakah dia memiliki akar atau tidak. Apakah akarnya ada 2, akarnya ada 1, atau tidak ada akarnya. Nah, jadi rumus dari diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Jadi sebentar sebelum kalian mencari akar dari persamaan kuadrat, bisa kalian cek dulu diskriminannya. Jadi ini sebagai pengecek apakah dia mempunyai akar, tidak mempunyai akar, akarnya ada 1 atau akarnya ada 2. Jadi rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kapan akarnya ada 2? Ketika nanti hasil diskriminannya kalian hitung, hasilnya D-nya itu lebih besar 0. Apa artinya D lebih besar? Kalau nanti hasilnya positif ya. Kalau hasilnya positif, pasti akan ada 2 akarnya. Nah, kalau nanti Pak hasil diskriminannya sama dengan 0, maka nanti kalian akan mendapatkan 1 akar real. Nah, kalau dia nanti hasilnya negatif, maka dia tidak ada akar. Jadi ingat, positif, kalau positif diskriminannya akarnya ada 2, kalau 0 akarnya ada 1, dan kalau negatif tidak ada akarnya ya. Ini bacanya D lebih besar 0, D sama dengan 0, D lebih kecil 0. Oke, kita lihat contoh. Jadi ini contohnya ada 4 nomor. Nomor 1 kita sudah tentukan A, B, C-nya. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Nomor 1 kita cek diskriminannya. Jadi nomor 1 rumus diskriminan tadi itu adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, B-nya berapa nomor 1? Ini ya. B-nya adalah minus 5. Berarti minus 5 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya 6. Minus 5 pangkat 2 hasilnya 25 ya. Jadi kalau ada bilangan negatif berpangkat genap maka hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif ya. Dikurang 4 kali 1 4 dikali 6 24. 25 dikurang 24 hasilnya 1. 1 ini positif tadi. Kalau dia positif maka akan ada 2 akar real. Jadi nanti akarnya ada 2. Nah, mari kita coba menggunakan faktor. Coba dulu pakai faktor X kurang 5. X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0.
Cari angka kalau dikali dapat 6, kalau ditambah dapat minus 5. Perkalian yang menghasilkan 6 itu 1 kali 6 dan 2 kali 3. Oke, kita coba yang 2 kali 3. Betul, dapat 6. 2 tambah 3 itu minus hasilnya 5 dan kita maunya minus 5. Maka dua-duanya negatif ya. Tinggal masukkan X kurang 2, X kurang 3 sama dengan 0. Berarti akarnya berapa? Akarnya X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, terbukti akarnya ada 2. Kenapa? Karena tadi nilai diskriminannya positif atau lebih besar dari 0. Apa artinya lebih besar dari 0? 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita coba soal nomor 2. Ya, nomor 2 langsung saja ya. Jadi diskriminannya berarti B kuadrat, B-nya minus 6 berpangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya 9. Oke. Jadi minus 6 pangkat 2 hasilnya itu adalah 36 dikurang 4 kali 1 4 kali 9 36 kurang 36 0. Artinya kalau diskriminan-nya 0, maka akarnya hanya 1. Nah, mari kita coba cari. Persamaannya adalah X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, cari angka kalau dikali dapat 9, kalau ditambah dapat minus 6. Perkalian berapa yang masukkan 9? 1 kali 9 sama 3 kali 3. Yang mana kita ambil? 3 kali 3. Oke, 3. Karena di sini negatif, maka dua-duanya negatif. Ya, masukkan X kurang 3. X kurang 3 sama dengan 0. Jadi akarnya X sama dengan 3 atau X sama dengan 3. Oh, ternyata akarnya kembar. Berarti akarnya hanya 1, yaitu 3. Oke, jadi ingat kalau diskriminannya 0, maka akarnya hanya 1. Oke, kita ke soal nomor 3. Jadi nomor 3 itu B-nya 2, berarti 2 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya 5. Oke. Ya, 2 pangkat 2, 4 dikurang 4 kali 1, 4 kali 5, 20. 4 kurang 20 itu minus 16. Oh, diskriminannya negatif, maka ini tidak ada akar real, yang tidak usah dikerjakan. Oke, lanjut soal nomor 4. Ya, diskriminannya kita cari dulu. Nomor 4. Jadi B kuadrat, B-nya 6, berarti 6 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya 2. Oke. 6 pangkat 2, 36 kurang 4 kali 1, 4 kali 2, 8. Ini hasilnya 28. Oh, diskriminannya positif, maka akarnya ada 2. Oke, kita coba cari menggunakan faktor. Jadi X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kita coba menggunakan faktor. Cari angka kalau dikali dapat 2, kalau ditambah dapat 6. Perkalian berapa yang menghasilkan 2? 1 kali 2. Ada perkalian lain? Tidak ada. Coba masukkan 1, 2, 1, 2. Nah, ini 1 dengan 2 mau dikasih bagaimanapun tidak bisa menghasilkan 6. Maka disinilah kita gunakan rumus kecap ABC. Oke, mari kita coba cari. Nah, jadi ini tadi soalnya. X pangkat 2 ditambah X tambah 2 sama dengan 0. Ya, rumus ABC saat X1, 2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC per 2 kali A. Oke, masukkan. Tinggal masukkan ke dalam. Ini kan A-nya 1, B-nya 6, C-nya 2. Masukkan ke dalam. Minus B, B-nya berapa? 6, berarti minus 6. Pak, bagaimana nanti kalau B-nya negatif? Anggaplah negatif 3. Berarti nanti di sini jadinya minus B ya. Minus B,
B-nya diganti jadi minus 3, berarti minus ketemu minus 3, berarti berubah ini menjadi positif 3, tapi tidak usah ditulis positifnya, maka dia berubah menjadi positif. Oke, kita lanjut. Nah, jadi karena B-nya di sini positif ya, berarti minus B, minus 6. Plus minus akar B kuadrat, B-nya 6, berarti 6 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya 2. Oke. Per 2 kali 1. Oke, kita cari minus 6. Kita kerja dulu yang dalam akar. Ya, minus 6 pangkat 2 hasilnya 36. Dikurang 4 kali 1, 4 kali 2, 8. Hasilnya adalah 28. 2 kali 1 penyebutnya 2. Oke. Jadi X1,2 minus 6 plus minus akar 36 kurang 8 itu 28 per 2. Oke. Nah, di sini yang dalam akar ini kan di pertemuan di semester 1 kalian sudah belajar akar ya. Akar 28 itu bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 kali 7. Akar 4 itu ada nilainya berapa? 2, maka keluar. Jadi 2 akar 7. Oke, kita ganti. Jadi X1,2 minus 6 plus minus 2 akar 7 per 2. Oke, masih bisa disederhanakan. Masih bisa. Ya, karena 6 ini bisa bagi 2 dan di sini juga bisa bagi 2, maka bisa disederhanakan. Kalau di sini angka 3, maka stop sampai di sini saja. Tapi karena kebetulan ini dua-duanya yang di sini yang dipisahkan oleh tanda tambah ini plus minus ini bisa dibagi 2, maka bisa kita sederhanakan. Berarti minus 6 bagi 2 itu minus 3 plus minus 2 bagi 2 1. Tapi kalau akar angka depan akar 1 itu satunya tidak usah ditulis. Jadi sisa akar 7 per 2. Oke, sorry, 2-nya sudah habis ya. 2-nya sudah habis. Oke. Jadi minus 3 plus minus akar 7. Jadi X1-nya itu minus 3. Karena di sini ada plus minus. Kalau X1 kita ambil yang tambahnya. Tambah akar 7. Atau X2 minus 3 kita ambil lagi yang kurangnya. Kurang akar 7. Sudah selesai sampai di sini. Oke. Pertanyaannya, apakah rumus kecap ABC ini hanya bisa digunakan untuk soal yang seperti ini tadi yang tidak bisa difaktorkan? Tidak ya. Jadi rumus ABC ini bisa digunakan di semua persamaan kuadrat. Nah, kita coba di soal ini tadi. Ya, yang ini. X pangkat 2. Ini. Ya, kita coba. Ini kan tadi bisa digunakan pakai cara faktor ya. Nah, mari kita coba kerjakan pakai rumus ABC. Nah, ini tadi soalnya kita dapat akarnya itu 2 sama 3. Oke. Kita coba. Ya. Jadi sudah adanya ya. Kita masukkan X1,2 minus B. B-nya minus 5. Maka minus ketemu minus 5. Nanti ini jadi positif ya. Plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke, masukkan dulu. Berarti ini minus ketemu minus jadi positif 5. Plus minus akar B-nya minus 5 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali
6 per 2 kali A1. 5 plus minus ya, kerja dulu dalam kurung. Ini ya, minus 5 pangkat 2 itu 25. Dikurang 4 kali 1 dikali 6 itu 24. Hasilnya adalah 1. Maka yang di dalam akar jadinya 1. Sorry, panjang sekali ini akarnya. Ya, per 2 kali 1 itu 2. Jadi X1, 2. Sekarang akar 1 itu berapa nilainya? Oke, ingat lagi ya. Akar 4 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 dapat 4. Akar 0 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 kali 0 dapat 0. Akar 9 itu 3. Karena 3 kali 3 dapat 9. Nah, sekarang akar 1 itu berapa? Ya 1, karena 1 kali 1 dapat 1. Oke, jadi akar 1 nilainya 1. Kita hilangkan akarnya. Jadi X1, 2 sama dengan 5 plus minus 1 per 2. Oke, sudah tidak bisa disederhanakan. Maka X1-nya kita ambil yang tambah. 5 tambah 1 per 2. 5 tambah 1, 6 per 2. 6 bagi 2, 3. Atau X2-nya itu kita ambil yang kurang. 5 kurang 1 per 2. 5 kurang 1, 4 bagi 2. Hasilnya adalah 2. Jadi akarnya adalah 2 sama 3. Sama tidak dengan yang kita kerja tadi di atas? Mana? Ya, ini sama ya. Hasilnya adalah 2 sama 3. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.